Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita lagi di kebunnya Pak Budi ya. Karena ini mau ngecek beresannya ini banyak yang kena batang ya. Banyak yang kena ini, kena kayu. Jadi karena banyak dibereskan sama orang, jadinya gini banyak kayunya kena ya teman-teman ya. Jadi untuk pembahasannya nanti mau kita kupas habis untuk tata cara menyelesaikan bagaimana caranya ini sampai tinggi-tinggi ini ya, sampai tinggi-tinggi ini supaya bisa. Nah, ini isinya sudah ada juga teman-teman. Nah, sampai tingginya segini teman-teman. Nah, jadi karena ini banyak karetnya sudah agak parah ya, deresnya sudah ini dikasih sawit teman-teman ya, dicampur sawit supaya nanti kalau sekali panen itu semua bisa, sawitnya udah panen getahnya ditebang. Tapi sayang teman-teman, karena getahnya masih lumayan bagus, cuman sayangnya kena kayu deresnya. Jadi sebelum pembahasannya teman-teman tolong subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman untuk channel Wedang Jahe supaya setiap hari bisa ketemu kalian semua ya, karena ini mau membahas tentang karet yang kena kayu ya teman-teman. Jadi kalau deres kena kayu ini teman-teman, solusinya ini harus cepat dipupuk ya, harus cepat dipupuk. Pupuknya itu dikasih mutiara sama TSP yang asli ya. Jadi ini teman-teman, kalau kita lihat yang dekat ya, sampai kena kayu ini. Nah ini, tapi kalau ini sudah agak pulih teman, ini yang belum pulih. Nah ini di atas ini masih putih kena kayu tuh, jadi lambat pulihnya ya. Nah, jadi sebelum teman-teman, kalau teman-teman punya kebun karet seperti ini, kita rawat yang baik-baik ya, jangan sampai seperti ini rawatnya, karena ini terlalu buru-buru deresnya, pengen supaya cepat dapat getah banyak tapi tidak maksimal teman-teman, karena masih banyak yang kena kayu ya. Kalau kena kayu itu artinya untuk kedepannya kita itu masih agak lambat ya perkembangannya. Minimal kita untuk nutupi ini jadi kulit lagi teman-teman itu 6 bulan teman-teman ya. Itu pun kalau enggak cepat kita kasih TSP sama urea teman-teman, lebih lambat lagi. Kita kalau mau cepat antem urea dulu ya, urea kanan kiri ini ya kita, tapi jangan ditabur teman-teman, karena ini di sini ini kelihatannya kan tanahnya enggak rata ya, jadi miring. Nah ini miring ke sana ke kebun jagung itu. Kalau kita enggak kita basmi dari sedikit teman-teman, itu bisa hanyut. Tapi kalau kita mupuk, kita lubang teman-teman ya, lubang itu. Tapi ada sekarang pupuk yang modern teman-teman, ada pupuk cair itu. Kalau mau di toko-toko itu pupuk cair ada itu. Pupuk cair itu bisa langsung diudek, pakai gayung itu ya, diudek misalkan di drum. Kita satu pohon ini satu gayung, satu pohon satu gayung. Ada juga yang serbuk itu, ada pupuk yang modern lagi itu, mungkin dari Jepang atau dari mana atau dari Thailand, kita kurang paham juga ya. Itu bisa teman-teman ya, bagus juga itu kalau mau kita manfaatkan untuk ini, bagus juga. Jadi setiap tiduk ada, setiap tiduk satu sendok setiap tiduk itu teman-teman. Atau kalau kita taburkan secara nggak pakai air nggak apa-apa, kita taburkan gitu aja. Cuman itu tadi kalau kena air hujan hanyut itu aja kalau kita main tabur ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa diudek aja pakai air, itu insya Allah lah akan bagus ya, akan bagus hasilnya ya, bagus hasilnya. Ini bisa pertumbuhannya cepat bagus kayak yang di luar ini. Kalau ini udah pulih teman-teman, kayaknya udah lamanya ini lah, yang ini lah, ini sama ini bawah ini baru ini teman-teman, baru ini sampai keliling ini baru, karena ini ada 2 tempat, 1 2 ini. Nah ini sudah hampir penuh juga ini. Nah, jadi dua tahapan ini teman-teman. Jadi kalau enggak
lihat begini kita nggak tahu teman-teman. Ini ada yang ada 2, ada itu, ada yang 3 tempatnya ini. Tempurungnya ada yang 3, ada yang 2. Karena buahnya getahnya mulai banyak teman-teman ya. Jadi sayang kalau sampai sempat kena karet ini. Itu teman-teman ya. Jadi kita untuk petani karet, budidaya karet ini harus hati-hati bidang mengenai untuk cara nderesnya supaya kita tidak repot lagi dan tidak rusak gitu loh ya. Itu tidak repot sama tidak rusak itu ya teman-teman ya. Kalau rusak berarti kan kita repot teman-teman. Kalau rusak berarti kalau enggak rusak kita aman. Nah itu teman-teman, kalau rusak kita mengurangi hasil kita ya, getahnya sedikit ya, getahnya kurang. Tadinya yang puterannya udah bagus, akhirnya puterannya kurang bagus gitu. Itu caranya kita ya, supaya kita tidak rusak, kita cari yang bagus. Kalau nderes karet, orang yang sudah ahlinya, kalau masih belajar begini jadinya teman-teman. Jadi kita nggak bisa nyalakan satu sama yang lain. Memang yang punya, kalau memang belum ada yang pintar ya dipelajari dulu kalau mau nyerahkan ke orang gitu loh. Jangan sampai main ditunjukkan dari luar, kita ke dalam ya, akhirnya kita nggak paham jadinya begini teman-teman ya. Jadi kita teman-teman yang punya kebun karet ini final ya, final kalau sudah berhasil ini tinggal kita hati-hatinya cara ngerawat sama cara panen teman-teman. Nggak bisa kita langsung main suruh orang cekrek akhirnya rusak ya. Karena yang menentukan hasil dan enggaknya di pohonnya ya teman-teman ya. Kalau pohon kita sempat rusak begini artinya kita tidak akan sukses ya, kita akan terlambat perkembangannya, pertumbuhan, dan perlambat ekonomi kita yang tadinya tiap hari kita panen, jadi sampai berapa hari baru kita panen. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.